nggak ada. Iya. Hello guys, Balik lagi sama kita di Honeypomb. Honeypomb. Malam hari ini kita mau bahas 1 dari 6 hantu yang pernah kita bahas minggu lalu di hari Jumat. Ini 1 dari 6 cerita itu yang menurut kita ini lumayan creepy. Iya. Creepy. Garis lumayan creepy karena bukan cuma karena ceritanya dan berita menamakannya, tapi juga karena tampaknya cukup. Iya, dan ini cukup terkenal dan bahkan sempat rame ya kan pada Iya. tahun sekitar 70-an, terus sempat berhenti pada tahun 76 apa ya 1970-an lah sekitar ini. ya 70 terus berhenti 1976 dan itu nggak pernah terkuak misterinya Ya. dan berlanjut lagi pada tahun 2007. Dan hantu itu adalah Kujisakeon. atau hantu mulut sobek dari Jepang. Yang Itu. di sini ciri-cirinya ya, kita sebut ciri-cirinya dulu ya. Yang pertama, Kujisakeon itu sendiri ya, Iya. ya kan? Ini. Muncul besok di situ ya. Waduh. Aduh, kacau. Kayak dia itu. Heeh. Kelihatan. Katanya apa namanya, dia dikabarkan sering muncul di gang-gang sempit Iya, ya gang kan? sempit atau jalan-jalan sepi gitu Iya, Pak. kayak perumahan Hmm. gitu-gitu ya kan, tempat-tempat sempit di mana apa dia itu ciri-cirinya biasanya dia pakai masker bedah tuh yang nutupin sampai Iya. mulut tuh semuanya. Masker N95 Iya. Iya. atau mungkin kadang ada yang pakai kipas. Iya, itu karena kenapa pakai kipas, karena zaman dulu kan sering banget yang bawa kipas Based tuh. on older story, ceritanya dari dari ceritanya yang sebelumnya. Iya, Ada karena kipas, ada yang pakai kain. ya seperti yang kita bilang sebelumnya, pernah ramai pada tahun 70-an ya. Iya. Jadi kipas itu masih terkenal banget. Terus juga kadang selain pakai kipas, katanya dia juga pakai shawl Iya, sial. buat nutupin mulutnya yang sobek dari ujung ke ujung telinga. Lanjut. Dan itu katanya diceritain kalau wanita tersebut itu kemana-mana itu katanya bawa gunting, selalu bawa Ya, gunting. itu kalau dari beberapa gambar yang kita lihat memang penggambarannya panjang Iya, bener, kayak gunting rumput gitu loh. Iya. Nah, gitu. Tapi gunting. Gunting. Dan kabarnya ya kan, kalau sesuai dari cerita yang horornya, bukan dia itu katanya sering muncul di gang-gang kecil Dan ya biasanya kan? nyerang anak kecil. Iya, ataupun orang-orang yang lewat di situ ya kan, di saat kalian papasan itu kan, kalian diberhentiin, terus ditanyain ya kan, Iya. ditanyain kayak Apakah aku cantik? Apakah aku cantik? Iya. apa yang harus kalian jawab? Ya, jawaban kita cuma iya dan enggak. Iya, secara pikiran normal pasti Iya. jawabannya iya dan tidak ya. Tapi biasanya nih kalau dari beberapa artikel yang gua baca juga di situ biasanya dia menampakkan diri walaupun dia pakai mask atau pakai shawl atau pakai kipas, tampaknya cantik. Iya, Memang ya kita biasa lihat orang pakai mask, ini cantik, pakai masker, pas dibuka ternyata ya masalah. Makanya di saat kalian ditanyain gitu kan, kalau kalian tapi creepy banget Pak, dan di saat kalian itu jawab iya karena mungkin dia cantik ya kan, dia akan langsung nggak terima, membebaskan kalian bisa ya kan, karena dia kan pakai masker itu kan, terus pas dibuka dia akan tanya lagi, karena kalian bisa ngomong iya dong, dia tanya lagi sekarang kayak gimana. Iya, gimana sekarang? Intinya ada 2 step. Pertama, kalau misalkan lo bilang enggak, langsung dibunuh. Tapi kalau misalkan bilang iya, masuk step kedua. Ya kan, challenge kedua kayak lawan bos kan. Jadi bos lantai 2. Iya, langsung rage. Langsung dibuka. Dibuka. Kalau sekarang gimana? Dengan keadaan mulutnya yang konon kabarnya sobeknya sampai kuping. Dari kuping ke kuping. Kuping ke Jadi kuping. pas step pertama kali ditanyain watashi wa kirai desu ka? Wah, di situ langsung lo mau jawab. Kalau misalkan kita jawab ya, langsung dia bakal jawab masuk balik step kedua. bohong. Iya, enggak, kalau masuk step pertama kan. Nah, masuk step kedua. Oh ya, step itu di step kedua Iya. maksudku. Nah, di pas step dibuka. kedua ditanyain lagi. Kalau kalian bilang iya, kalian ditanya lagi imawado desu ka? Ya kan, sekarang Aku cantik. gimana? Sekarang gimana?
Ya kalian bayangin aja ketemu cewek dari ujung ke ujung gitu kan, mulutnya sobek kayak gitu. Kalian pasti langsung auto jawab enggak dong. Iya, Nah, ya udah. eksekusi di tempat, di saat kalian bilang enggak, di situ apa namanya dia ngerasa nggak terima dan dia bakal nyari temen buat nyamain muka dia. Iya. Dengan cara ya juga dengan guntingnya di bawah. Mungkin sebenarnya kalian bisa jawab iya. Iya. Tapi bohong ya kan. Dia bakal bohong. Mana Sama ada aja. ya kan orang normal bilang kayak gitu cakep ya kan. Mana ada gitu kan. Bohong Ya bullshit ya. Mulut lu penuh berbusa ya. Iya, Mulut. Gitu. Iya, begitu. Terus cerita-cerita horor yang sering terjadi ya kan. Tapi ya kan maksudnya hal-hal horor tersebut pasti kan nggak lepas dari yang namanya cerita pendahulu. Iya. Ya kan. Dan Kuchisake Onna ini sendiri cukup apa ya, banyak cerita, versi lain storynya dan versi ceritanya berdasarkan apa ya, pemahaman orang tuh memang banyak. Salah satunya itu adalah waktu di jam berdasarkan legenda kuno. Iya, itu jadi masih kayak di zaman samurai ya. Iya, jadi kayak cerita bocah dongeng gitu loh. Iya. Yang udah dulu banget gitu kan. Kayak selayaknya kayak Gatot Kaca gitu Iya. lah. Dulu katanya dia adalah istri seorang samurai. Ngeri dulu zaman dulu. Dan samurai terkenal tegas kan dan nggak gitu kan. Nah terus istrinya cakep nih ceritanya. Iya, emang istrinya cakep. diceritain Kuchisake Onna itu emang orang yang cantik banget. Gila. Itu. Terus karena kecantikannya itu dia suka tebar pesona TP sama TP. cowok lain. Dia suka tebar pesona sama Gitu. cowok lain, terus akhirnya makin lama-kelamaan dia kayak tergiur buat dia lama-lama sombong karena kecantikannya. Iya, dan akhirnya memutuskan untuk selingkuh. Iya, dan akhirnya dia selingkuh. Tapi suatu ketika si suaminya ini, si samurai itu mergokin. Ketahuan. Ayo lo. Ini chat siapa? Belum ada HP. Enggak ada. Ini surat siapa? Lu nelpon, ada telepon kemarin enggak ada. Enggak ada. Iya. Surat aja kayaknya belum ada. Iya, suratnya udah lah. Oh, udah lah. Dulu pakai merpati. Iya. Ini burung siapa? Maksudnya ini merpati siapa? Ini burung. Ini burung siapa? Ini merpati siapa ya? Terus pada akhirnya kepergok lah. Terus di rumah udah ditungguin. Dari mana lo? Dari mana lo? Aku habis beli cabe sama Ichino bakwan. Serius, aku habis beli cabe sama bakwan. Nah, kita praktekin. Habis dari mana lo? Habis beli bakwan di warung Bu Eni. Mantan bakwan cuma kagak ada bakwan. Oh iya. Habis beli cabe buat besok kita kan mau nyambel. Kami nari no Kokyu Ichino kata. Ya itu akhirnya karena si suami itu emosi, akhirnya dibeset lah mulutnya sampai sobek ke Dari telinga, ke kuping. Dari kiri Terus ke kanan. Bebas sih dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Dan Nggak offset kok boleh. Dan dia tanya, apakah dengan keadaanmu sekarang kamu masih cantik? Itulah sebabnya kenapa dia selalu tanya hal itu ke orang lain. Repeat gitu kan. Terus ada lain cerita lain? Iya, soalnya karena memang di Jepang itu identik dengan perasaan yang kuat ya Iya. kan, dimana hal tersebut yang belum terselesaikan, perasaannya masih tertinggal, dia akan terus menetap di situ. Iya. Mau perasaan kayak perasaan kecewa atau apa tuh, bahkan ya ini dendam. Kalau di sini mati penasaran. Iya, penasaran ya kan. Kayak kalian mati sebelum tahu ending One Piece itu. Wah itu bener sih. Lu awas lu kalau temen lu yang suka One Piece meninggal, lu nonton bareng sama setannya. Lihat aja, hati-hati lu. Jadi lu tanya, "Loh, gua udah sampai sini." Suara dari mana tuh? Terus juga ada banyak versi macamnya ya kan. Apalagi nih versinya? Yang versi dari Urban Legend-nya. Urban Legend tuh kayak iya dan tidak lah keberadaan itu. Iya dan tidak kayak gitu loh. Mitologi. Iya, hampir kayak mitologi gitu. Iya. Bisa dibilang. Cuma katanya kalau Urban Legend lebih deket ke arah seperti benar-benar ya kayak cerita rakyat gitu loh. Iya. Sedangkan kalau mitologi kan lebih kayak legend memang, fantasi gitu kan. Legend fantasi. Tapi kalau dan itu memang kepercayaan orang, cukup kuat kepercayaan. Makanya cerita rakyat ini atau Urban Legend ini ya itulah banyak dipercaya masyarakat kayak
salah satu versinya dia tuh adalah sosok wanita yang mau operasi plastik ya Ya, kan. Oplas ya kan. Nah itu diceritain bahwa saat dia operasi plastik ya kan, si dokter itu tuh katanya nih ya, mungkin pada zamannya kalian pasti pernah buat cowok-cowok deh waktu angkatan tahun 90-an atau tahun 2000 pas ya kan, pasti kalian pernah apa namanya tahu pomade ya kan. Pomade Pas atau kalian wax. zaman SMP ya kan pakai pomade bau banget kan. Ya, baunya Kalian tahu lah kayak menyengat. iya menyengat lah. Nah di situ ceritain kalau si dokter itu pakai pomade tersebut ya Iya. kan. Tapi Nah, di saat Lagi operasi oplas. lagi oplas tuh dokter ini kebauan sama bau ini. iya bau sendiri. Anjing bau apa nih? Oh, bau ya? Bau apa ya? Mingkem lu. Ya, gitu. Maaf dok. Ya ternyata bau pomade dia sendiri ya kan. Dia terganggu sama bau pomade dia sendiri. Bego emang. Iya, aneh emang. Dan nggak sengaja katanya ngerobek Iya. bagian mulutnya. Maaf nggak sengaja, mata kau. Terus langsung di situ karena dia nggak terima ya. Iya, bertumbuh kita. Iya. Berantem. Iya, lagian Sempat pukul-pukulan. nggak di ceritanya nggak ada sih, di artikelnya nggak ada. Itu katanya karena apa nggak terima atau mungkin refleks ya, sakit ya kan. Iya. Harusnya dibius sih, cuma mungkin karena refleks ya kan. Nah itu akhirnya apa namanya dokternya dibunuh. Iya. Tapi karena kejadian tersebut dia akhirnya dihakimin sama penduduk sekitar. Benar-benar dikejar setelah itu mana. Wah pembunuh lu. Padahal memang dokter itu Iya, salah dokternya. kesalahan dokternya sendiri, dan akhirnya dia kena apa namanya eksekusi Iya sama wanita. sama warga, diamuk massa sampai akhirnya dia meninggal di tempat. Dan karena kejadian tersebut dia itu sampai apa namanya arwahnya dia itu ya gitu gentayangan lah ya Iya. kita ngomong, karena ya gitu dia dieksekusinya dengan cara yang tidak wajar sekali itu kan. Jadi itulah. ya itu hal yang kalian takutin itu bermula dengan kesalahan orang lain sebenarnya gitu. Akhirnya dia di situ kan apa merasa tidak terima, akhirnya arwahnya dia bergentayangan sana kemari cari korban berikutnya yang buat nemenin dia di situ ya kan. Biar mukanya sama kayak dia. Iya Terus juga ada satu artikel yang gue baca juga kalau nyebutin kalau dokter yang dia datengin itu adalah dokter malpraktek. iya, Jadi emang ilegal. itu. Terus ada juga ya cerita-cerita Dan lagi cerita ya lain, kan? ada Yang salah versi satunya- ketiganya ini. Versi ketiganya itu ini dia itu cewek yang ngalamin kecelakaan pada zaman dulu memang. Iya, di artikel sini sih zaman sekarang ketabrak mobil. Oh iya, zaman maksudnya karena kecelakaan lah, tabrak mobil Iya, atau jadi gimana. katanya dia itu melarikan diri dari apa setelah diperkosa ya. Iya, ada yang karena diperkosa juga katanya. Ada juga di lain cerita ya kan, dimana cerita yang ketiga ini tuh katanya dia itu apa seorang wanita yang katanya kurang waras ya kan. Iya. Akhirnya dia ngerobek mulutnya dia sendiri itu kan. Nah karena ngerobek mulutnya dia sendiri terus dia jalan-jalan namanya juga nggak waras ya kan. Iya. Ketabrak mobil. Naik. Dan akhirnya dadah sayang. Ada saya. Iya, ya gitu. Itu Terus, versi ketiganya. ada versi keempatnya juga itu Banyak banget gila. menyebutkan karena dia diperkosa. Mm-mm. Dia diperkosa terus kayak apa ya? Mungkin dibunuh setelah itu. Iya, dan Makanya- mungkin ya wajahnya di. Iya, dia pengen balas dendam. Ini lagi karena dendam. Iya. Ada juga cerita kelima nih. Iya kan. Katanya nih ini udah bau-bau mistis nih. Ya, Katanya dulu leluhurnya dia itu dapat uang haram. ya ikut katanya kalau berdasarkan based on artikel yang kita baca itu Iya. dia ikut pesugihan siluman anjing. Iya. Makanya keturunannya dia dikutuk apa ya? Mulutnya tuh mulutnya jadi kayak mirip anjing. anjing. Karena kan kalau dari ujung ke ujung kan mirip anjing tuh ya kan. Iya, Jadi kayak karena anjing kan. lebar rahangnya. Iya, itu. Ada juga jadi satu artikel lagi yang kita baca ya kan. Itu tentang urban legend juga di mana ya hampir sama sih sama legenda kuno yang sebelumnya, tapi zaman modern. Iya, lebih di zaman modern. Jadi dia itu seorang cewek yang cantik, terus selingkuh sama aja nih, terus berkok sama doinya nih, Iya, bukan doi, suaminya. suaminya Terus ini disekap ya kan, terus diikat terus diikat, terus digebuk sampai pingsan iya, katanya. pas pingsan tuh mulutnya dirobek dari ujung ke ujung, terus pas bangun Ditanya. tanyain sekarang siapa yang mau bilang kamu cantik. Iya. Nah itu adalah kalimat terakhir sebelum dia dibunuh sama si suaminya sendiri. Tapi pas apa namanya dibunuh, si suaminya langsung merasa menyesal, jadi akhirnya dia bunuh diri juga Iya. gitu. Nah itu adalah urban legend yang terakhir, berarti ke cerita 7. 7. Lumayan banyak lumayan memang. ada 7 versi sendiri yang Versi. kita sejauh ini temuin. Dan untuk kemunculannya sendiri itu pernah terjadi
pas tepatnya di tahun 70-an pertama ya Oh, iya. kan, 70-an sekitar pertama. tahun 70-an. Iya, itu tuh sempat bikin warga sekitar tuh panik karena apa namanya, kemunculannya yang apa, bikin panik warga karena Iya. ada beberapa anak yang katanya pernah melihat atau pernah diganggu sama apa namanya, Ya, sama itu. kucing Sakaona ini gitu loh, pernah nemu gitu kan. Itu sempat rame dan tapi sayangnya lagi nih ya, tapi setelah kita cari-cari artikelnya atau apa namanya kabar sekitar, Iya. kita nggak Memang nemu data apapun. enggak ada. Mungkin bisa dibilang kurang valid. Iya, dan bahkan di artikel tersebut pun mengatakan kalau pada era tersebut itu waktu 70-an sampai 76 atau Iya. 79 itu tuh nggak ditemuin, maksudnya sesosok tersebut tuh sebenarnya Iya. siapa. Dan pada akhirnya memang teror itu berhenti Iya, di sampai sekitar tahun habis pun. 70 sampai habis tuh Iya, sampai teror itu berhenti emang nggak pernah ditemuin lagi. nggak ditemuin dia itu sebenarnya siapa. Entah gitu. itu oknum atau memang betul-betul itu apa ya sosoknya, Iya, ya, kita nggak tahu. kita nggak tahu gitu. Kadang ada juga yang ngomong juga itu pada tahun sekitar 2000-an, dia itu apa namanya, pernah ada kasus di mana ya, itu seorang kucing Sakaona, dia itu katanya apa namanya lari setelah dibohongin sama korbannya, lari dan akhirnya tertabrak mobil gitu kan. Nah ternyata korban yang ngejar si anak ini tuh pas dibuka, yaitu mulutnya sobek Iya. kayak kucing Sakaona itu gitu loh. Jadi bisa dibilang kayak apa ya? Kok setan bisa ketabrak mobil? Iya, setan kok bisa mati gitu kan? Mungkin anaknya nih gitu. Kok dia mati? Kan udah mati, kok mati lagi? Setan mati masuk mana? Yang mana? Lu kok kayak dejavu yang ini? Itulah kenapa. Itu jadi ya itu karena bisa dikejar ya kan, karena hantu itu bisa ngejar, ada penangkalnya. Iya, ada beberapa penangkal dari artikel-artikel yang kita baca Iya, juga. Salah satunya yang tadi kita bilang juga soal bilang kometnya. Iya, ini cukup unik sih, kayak hal yang paling unik ya itu sih menurut gue sih yang komet sih. Karena kenapa bilang komet ya kan? Karena kematian dari apa kucing Sakaona sendiri itu karena jadi dokternya Iya, mau dokter praktek itu. ya kan. Dokter itu mungkin bisa apa ya waktu itu pakai pomade jadi dia ingat bau pomadenya Iya, bau dari pomadnya. takut. Jadi begitu kita ngomong pomade, ayo pomade. Oke, kalau di sini bilangnya pomade 6 kali ya, Be. Iya, jadi diomongin pomade dari antara 3 sampai 6 kali. Pomade. Nah, tapi dengan catatan kalian juga sambil lari. Iya. Nggak mungkin ya pomade dibaca kalian. Kalian catatannya dengan sambil lari gitu kan. Nah, setelah itu katanya dia bakal apa ya takut terus lari kecil. Kayak- dia lari udah kejar kalian kejar nggak apa-apa. Iya, jadi kayak keinget kematiannya dia gitu kan. Iya. Terus Itu ada cara pertama. ada cara kedua. Gitu kan. Nah, tadi kan jawabannya cuma iya dan enggak nih. Pas stage 1 jawabnya antara iya dan enggak. Iya, kalau jawab iya, Iya. masuk PES 2 tuh. Iya. Ya kan? Kalau jawab enggak ya udah berhenti di PS1. Iya, kalian dadah. Terus masuk PS2 pas Iya. udah dibuka, sekarang gimana? Nah, jawabannya ternyata Iya. enggak cuma iya dan enggak. Kalian harus Bisa. membuka open minded lah, Iya, harus open minded. open minded. Kalian bilang enggak mati, kalian bilang iya ya mati. Kalian Iya. bilang ngebohong. Tapi ada satu jawaban yang unik, Iya, unik yaitu sekali. bilang Lumayan. lumayan, biasa Lumayan. aja. Kalau nggak bandingin tanya, lu cantik. Nah, gitu. Nah. Bandingin cantik. Lah, menurut L Kita harus balik tanya katanya begitu, karena Iya. pertanyaan itu bisa bikin dia bingung katanya. katanya iya gue cantik ya deh. Lumayan terus nih, lumayan gimana nih? Nah terus katanya waktu dia bingung itu Lu lari lari cabut langsung. baik motor lu Iya, langsung ereknya langsung starter aja tuh. nggak usah motor. pamit lari aja deh. Iya, udah. Tapi bohong. Itu pun Iya. dengan jawaban itu pun nanti kalau dia udah sadar, woi kemana lu? Langsung dikejar. Dikejar sampai rumah. Iya, sampai rumah Hmm. gitu kan. Dan Jadi- ini apa itu caranya ya cukup aneh juga sih Memang. sebenarnya sih, ya. Cuma kayak ngedistract aja gitu Iya. kan. Nah, karena cara ini katanya kenapa bisa ada cara ini karena itu kasus yang tadi gue bilang ya kan. Iya. Dimana ada seorang anak yang dikejar ya kan. Nah, iya, itu katanya betul. habis nge-trick begitu. Ah, Terus tabrak deh sama mobil akhirnya. makanya tanya balik. Tapi Ya. tetap aja katanya walaupun udah bilangnya itu, ya ujung-ujungnya lu bakal meninggal juga kalau udah sampai di rumah. Iya, kenapa bisa kayak gitu? Karena ya ini cara membunuh yang unik ya kan dari kucing Sakaona sendiri itu adalah di saat kalian menghindar dengan ngomong iya gitu kan, dengan ngomong tidak ya kan. Iya. Pas PES kedua tuh ngomong tidak, kalian masih sempat lari tuh karena dia baru ngeluarin senjatanya kan. Iya. Katanya nih. Terus akhirnya
apa namanya, kalian bakal dibeliin lari, tapi dia tiba-tiba udah nunggu kalian di depan rumah dan bakal ngeksekusi kalian di depan rumah kalian sendiri. Ya tuh, jadi nggak sempat masuk tuh. Iya. Iya, nggak sempat tutupan selimut. Udah tutupan selimut digunting selimutnya. Nyek 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 nyek. Halo guys. Zoom. Terus ada beberapa cara yang unik lagi. Iya, katanya cara keempat. 4. Nah, terus cara selanjutnya itu katanya setelah di distract kayak gitu, dikasih permen. Iya, kasih permen. Mau kakak? Ah, boleh. Katanya dia setelah dikasih permen bakal bingung. Terus apa ya? Dia terus senyum bahagia pergi. Iya, Itu katanya gitu. katanya gitu. Tanya. Mak tapi pertanyaannya gini deh. Iya. Sempet gak lu bawa permen tiba-tiba? Iya, tiba-tiba ya kalau kalian kebetulan bawa permen mending ya kalau Iya. udah bawa ya kan, terus kalian ketemu kayak gitu, gue cantik gak cantik ya kan, Iya. terus buka lagi saya lagi Anjing. Anjing. kalian ya pertanyaannya begitu aja sih sebenarnya ya, kalian kuat apa kagak gitu kan. Lu mah nggak bilang-bilang, gua Iya. nggak sempet bawa permen. Nah ini berarti kalau mungkin kita bikin cara kelima. Iya. Iya, di Pas tuh mau ditusuk, ngindar. iya, tonjok. Gue nggak kena. Enggak bercanda. Ya nggak bisa kayak gitu men. Apa saat kalian mau ketemu gitu ya, bentar ya mau ke Indomaret beli permen. Iya, itu cara kelima. Mau di sana di rumah. Apa men? Walmart. Oh, boleh. Boleh. Mungkin ada Rita di sana. Luar biasa sekali. Bisa kan jadi nggak ada. Siapa tahu lu. Tiba-tiba buka tampang di Iya. Jepang. Itu apa namanya, tentang kunci Sakeona ya kan. Iya. Tentang apa cara dia kemunculannya. Cara kemunculannya, terus story-story yang ada, yang dari orang ke dari mulut ke mulut dan dari orang ke orang. Iya, dari artikel per artikel. Terus cara menangkal. Iya, cara menangkalnya ya kan. Terus jalan terakhir adalah doa sih. Iya, doa. Tapi susah juga ya lu baca ayat kursi ya kalau setannya itu. Iya, enggak. Lu mau baca doa Bapak kami juga? Iya. Ya, enggak mungkin. Kamu Lu ngomong apa sih? di skip deh, ini agama banget. Oh iya, Agama banget gitu. Jadi yang itu kata aja ya kan. Iya, kata aja. Agama. Cara terakhir adalah dengan berdoa. Sudah. Iya, doa ya kan. Doain aja terus, doain ya kan. Semoga kamu selamat gitu kan. Ya, amin. Ya, semoga kamu selamat. Oh, kebakaran. Udah. Oke, paling ya itu aja sih yang Iya, bisa kita ini bahas hari ini. kisah horor tentang hari ini adalah ya kunci Sakeona, yang dimana ini adalah sebuah urban legend yang bener-bener apa gimana ya, top share aja di Iya. Jepang, yang mungkin buat orang di luar Jepang kurang paham ya kan, Iya. kurang mengetahuinya. Dan ya untuk kayak penampakannya sendiri masih minim banget, masih minim banget. Masih gak ada berita-berita Iya. yang valid juga. Karena udah dicari pun bener-bener minim, dari yang video maupun sampai artikel itu bener-bener buktinya itu bener-bener minim Iya. banget, dan bahkan hampir nggak ada, bener-bener truly kayak cerita aja gitu loh, cerita aja gitu loh. Ya jadi kayak apa namanya, kalian bisa percaya atau enggak itu Iya. memang Itu tergantung urusan kalian. kalian. Tapi ya apa namanya, sekali lagi ini urban legend, ada beberapa orang yang percaya, ada beberapa yang tidak. Dan kalau apa untuk buktinya sendiri ya kan, jadi ya itu sejauh ini hanya perkataan dari kuping ke kuping tentang urban legendnya aja. Artikel ke ya kan. artikel. Artikel ke artikel. Ini aja beberapa artikel topas aja sama semua ini. Begitu. Ya untuk malam Jumat kali ini hanya segitu. Balik lagi horor. Oh iya. Iya. Oh, oke. Segitu aja. Oh, belum. Oke. Segitu aja bahasan dari kita tentang kunci Sakeona pada hari ini. Ini jangan lupa di like Komen, dan share video ini buat teman-teman kalian yang suka persetangan di Jepang. jangan lupa di subscribe. Persetan. Ya, gua Maki Omega. Dan Ewa. See you To the next video.